Ngomong-ngomong soal luka. Kita semua yang merupakan fans Juventus pastinya tengah terluka dalam pagi ini. Di mana sepertinya Juventus harus menerima kenyataan jika mereka sudah officially tersingkir dari Liga Champions dengan kekalahan yang sangat-sangat memalukan dengan skor yang sangat-sangat besar 5-2 ya di Ali Sami Yen. Dihancurkan sehancur-hancurnya oleh Galatasaray kawan-kawan, di mana Juventus mengawali laga dengan cukup oke, mengganti formasi dari 4-2-3-1 ke 4-3-3 untuk mengakomodir absennya Jonathan David ya. Koop Miners masuk melengkapi formasi 3 gelandang sejajar bersama Locatelli dan juga Kevin Thuram untuk memperkuat lini tengah. Kemudian McKennie yang menggantikan posisi Jonathan David dan bermain sebagai false nine ya. Juve punya isu serius dalam disiplin, di mana berarti jangan hanya menyalahkan Bastoni ya, karena ini tren yang seolah-olah terus berlanjut karena gampang sekali memancing emosi dan juga kesalahan-kesalahan dari pemain Juventus itu sendiri. Andrea Cambiaso itu cukup beruntung tidak di kartu merah di babak pertama karena terus-menerus berduel dan altercation fisik dengan pemain sayap Galatasaray ya. Dan dengan sudah diberikan kartu kuning dan melakukan pelanggaran di ujung babak pertama, dia itu beruntung tidak diusir. Akhirnya diganti dengan Juan Cabal babak kedua, Juan Cabal yang di kartu merah kawan-kawan. Jadi nggak ada bedanya. Jadi emang tolol aja ini ya. Secara manajemen untuk bisa menghindari ya kartu merah ini terlalu bisa dibilang terlalu lugu lah kurang lebih begitu. Dan Galatasaray sangat pintar memanfaatkan bagaimana momen untuk membuat akhirnya Juventus membuat kesalahan-kesalahan individu yang berujung pada kartu merah. Kita lihat dulu statistiknya, di mana di pertandingan ini Galatasaray total domination 62%, ball possession berbanding 38 karena Juventus memang sejak awal babak kedua sudah bermain dengan 10 pemain. Kemudian ada 22 total shots yang dilepaskan oleh Galatasaray berbanding hanya 7 untuk Juventus. Dari 22, 9 on target, salah satunya juga dari set piece, dan berbanding 3 dari Juventus dan membuat 5 berbanding 3 peluang besar kawan-kawan ya. Dan ada satu lagi berita buruk bagi Juventus, di mana Gleison Bremer ini juga mendapatkan cedera sepertinya hamstring, dan ketika dia ditarik digantikan oleh Federico Gatti, ini udahlah defense-nya udah aur-auran gitu ya, dan memang ini sekaligus mengindikasikan betapa ketergantungannya Juventus dengan sosok Bremer di sisi defensif. Ketika Bremer main, itu siapapun duetnya, apakah itu Lloyd Kelly, apakah itu pemain lain, itu sebenarnya defense-nya Juventus itu cukup convincing. Namun the moment dia tidak ada, kita lihat bagaimana kesalahan individu terus-menerus dibuat. Antara lain kesalahan individu yang dilakukan oleh Lloyd Kelly yang berujung pada gol keempat ya dari Galatasaray, dan juga tentu ada beberapa pemain lain yang juga membuat kesalahan individu yang berujung kepada gol Galatasaray, salah satunya juga Kenan Yildiz ya. Secara khusus dari Galatasaray, pemain yang tengah dipinjam dari Napoli, Noah Lang, itu tampil impresif kawan-kawan ya. Mencetak gol, membuat situasi selalu berbahaya di daerah kotak penalti Juventus, dan juga yang tidak kalah pentingnya itu adalah peran pressing monster dari Victor Osimhen ya. Itu kenapa salah satunya juga kenapa Spalletti secara khusus meminta agar Victor Osimhen bisa menjadi target dari Juventus di musim panas. Dan menjelang laga ini sebenarnya Osimhen juga sudah mengakui jika dia nyaris ke Juventus. Kita lihat dulu kutipan dari Spalletti terkait kekalahan ini. Dia bilang, kami mengakhiri babak pertama dengan buruk, mencoba untuk kembali ke performa awal dan mengubah beberapa hal. Tetapi kami benar-benar mengalami penurunan dalam hal karakter. Malam ini bukan sekedar 1 langkah mundur, melainkan 3 langkah mundur. Enggak bang, lebih ke 5 langkah mundur bang, karena ini kebobolannya 5 bang ya. Jadi mohon izin nih bang, udah selesai ya mimpi Juventus di Liga Champions, udah fokus aja lah di Serie A untuk masuk ke
4 besar kawan-kawan ya. Dan ngomong-ngomong tentang Osimhen yang tampil sangat-sangat luar biasa, ini akhirnya dia mengungkapkan jika ex-direktur Sporting Juventus yang lama itu Giuntoli di musim panas itu sempat mencoba untuk mendatangkan Victor Osimhen ya. Disampaikan oleh Osimhen, Giuntoli menelpon saya untuk membawa saya ke Juve sebelum negosiasi dengan Galatasaray dimulai. Saya sempat berbicara dengan beberapa orang dari klub Juve, mereka menunjukkan ketertarikan. Tetapi saya tahu bahwa Aurelio De Laurentiis tidak akan membiarkan saya pergi ke Juventus. Ya, bagaimanapun juga ketertarikan itu benar-benar ada. Dan ketika Juve memanggil, terlepas dari segalanya, Anda pasti duduk dan mendengarkan. Sekaligus juga Osimhen mengklarifikasi jika kabar yang menyatakan jika dirinya itu memiliki konflik dengan Spalletti itu tidaklah benar adanya. Dia sampaikan, orang-orang bilang kami bertengkar, tetapi itu tidak benar. Saya sangat menghormati Spalletti. Dia tidur selama berbulan-bulan di training center Napoli, meyakinkan kami bahwa kami bisa memenangkan Scudetto. Dia membawa Kim Min-jae, Zambo Anguissa, Kvaratskhelia dan juga dalam kondisi terbaik kami. Dan saya dalam kondisi terbaik kami. Jadi dia membangun keempat pemain kunci tersebut secara kondisi fisik terbaik ya. Dan meraih gelar bersama klub yang sudah bertahun-tahun tidak memenangkannya. Dia memang sangat demanding atau menuntut, tetapi dia juga memberikan Anda begitu banyak sebagai balasannya. Dia bilang, itu yang disampaikan oleh Victor Osimhen kepada Gazzetta dello Sport, dan kita tinggalkan Italia sekarang.